kabar kalian semua? Hari ini kita akan belajar bab berikutnya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang ukuran pemusatan dan ukuran dispersi, maka akan saya lanjutkan tentang bab 5, yaitu kita akan bahas tentang beberapa distribusi peluang. Di bab 5 ini hanya akan kita bahas 2 bab tentang distribusi peluang ya. Jadi tidak semuanya, biarpun di modul saya tuliskan 4 distribusi peluang kontinu, tapi yang akan kita bahas hanya ada 2, yaitu distribusi normal dan distribusi T. Pertama akan kita bahas dulu tentang distribusi normal. Ya. Distribusi normal ini sangat penting sekali ya. Banyak sekali digunakan di penelitian-penelitian, baik penelitian pendidikan, penelitian yang akan dilakukan nanti, misalkan di skripsi kalian itu pakai distribusi peluang kontinu, yaitu distribusi normal. Distribusi normal ini disebut juga distribusi normal Gauss ya, untuk menghormati penemunya, yaitu Carl Friedrich Gauss yang menurunkan rumus. Tapi sebenarnya sebelumnya, tahun sebelum Gauss menemukan rumus ini sudah pernah diturunkan oleh Abraham de Moivre ya. Nah, tapi tidak masalah urusannya mereka ya. Sekarang di materi ini, di modul yang sudah saya tulis itu ada banyak persamaan. Kalian tidak usah khawatir, ini urusannya orang matematika ya, jadi tidak perlu kalian pelajari lebih lanjut. Ini hanya suatu persamaan fungsi X. Nah, ini distribusi normal itu diturunkan dari rumus ini. Nah, dengan pi sekian dan e sekian. Ya. Nah, perhatikan ini adalah kurva normal. Jadi distribusi normal itu mempunyai kurva normal. Kurvanya bentuknya seperti lonceng. Ini jadi distribusi normal, kurvanya berbentuk lonceng. Kenapa kok lonceng? Ini bentuk apa? Ini bukan bentuk lonceng ya, seperti bentuk gunung ya. Nah, kenapa kok disebut bentuk lonceng? Ini sebenarnya adalah bentuk lonceng, mirip lonceng yang dipakai di Natal. Kalau di perayaan Natal itu ada lonceng, biasanya di gambarnya Merry Christmas itu ya ada gambar lonceng 2. Nah, ini bentuknya hampir mirip seperti ini. Jadi mungkin di sana tidak pernah lihat gunung yang seperti ini, jadi mereka mengasosiasikan kalau bentuk ini adalah seperti bentuk lonceng, kayak loncengnya sapinya Krishna itu ya. Nah, bentuk lonceng. Nah, ini di modul ini juga sudah saya tulis. Jadi ini adalah bentuk kurva normal. Jadi bentuknya seperti ini, seperti di modul. Nah, ciri-cirinya, sifat-sifat kurva normal itu ada di sini. Perhatikan di sini ada 3 buah kurva normal yang tingginya berbeda. Ada paling tinggi, sedang, ada yang rendah. Tinggi kurva normal ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh deviasi standar atau standar deviasi. Jadi semakin kecil standar deviasinya, maka semakin tinggi kurva normalnya. Yang kita pakai bukan kurva normal yang seperti ini. Pada distribusi normal yang akan kita bahas adalah distribusi normal yang mempunyai kurva normal yang terstandar, atau seperti di halaman berikutnya. Perhatikan, nah ini yang kita pakai adalah kurva normal yang standar atau standar normal kurva normal baku, distribusi normal standar atau baku. Jadi bentuknya seperti ini, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah ya, bentuknya seperti ini. Perhatikan di bawah kurva ini, luas daerah di bawah kurva ini luas daerah di bawah kurva ini. Jadi yang saya arsir ini luasnya adalah 1, L sama dengan 1. Jadi di bawah ini seluruhnya ini adalah luasnya satuan. Untuk luasnya 1 ya. Untuk menghitung nanti yang akan kita pelajari, maka akan kita ubah dulu menjadi rumus standar baku, ditransformasikan bentuk standar baku, yaitu rumusnya Z
X min mu per eta. X ini adalah yang akan kita cari, yang akan kita bentuk, yang akan kita rubah menjadi bentuk standar. M kecil ini namanya mu rata-rata, dan to ini bacanya to adalah standar deviasi atau deviasi standar. Perhatikan pada halaman 19 ada penggunaan tabel Z. Berhubung kemarin bikin modulnya saya agak terlalu gopoh, maka saya kelupaan untuk menginputkan juga normal probability table atau tabel dari peluang distribusi normal. Akan saya sertakan nanti, jadi kalian bisa cetak sendiri, kalian print sendiri. Ini adalah tabel distribusi normal. Perhatikan ada Z. Jadi kalau ada pertanyaan maka harus dirubah ke standar dulu, ke Z, skor standar dulu. Bentuk standar Z ini ada Z, ada namanya. Ya, bisa diperhatikan Z. Nah, bagaimana cara menghitung peluang distribusi normal? Di halaman 19 paling bawah itu ada saya tuliskan penggunaan tabel. Mana penghapusnya tadi? Terima kasih. Penggunaan tabel Z, ya. Kita langsung saja ke penggunaan tabel Z. Ini namanya tabel Z atau tabel distribusi, tabel peluang distribusi normal. Ya. Jadi ada angka-angka di sini. Jadi nanti ada nilainya. Jika skor standarnya sekian, maka nilai peluangnya berapa, ya. Jadi di tabel ini skor standarnya sekian, maka nilai peluangnya berapa. Bagaimana cara membacanya? Saya contohkan dulu seperti halaman 19. Misalkan akan dicari peluang Z kurang dari 1,74. Perhatikan ya. Z 1,74. Maka kita lihat dulu ini Z. Kita cari angka 1,74. Perhatikan. 1,74. Kita dua angka dulu dari depan, 1,7. Ini min. Berarti kita cari ke lembar berikutnya, lanjutannya. Ada 0,0, 1, sekian. Nah, 1,7. Sudah 1,7 di sini. Dua angka di belakang komanya adalah 4, maka kita geser ke samping kanan sampai ada angka 0,4. Jadi 1,74 adalah nilainya 0,9591. Ya. Saya ulangi. Kita mencari peluang 1,74. Nah, maka 1,7 kita lihat dari peluang sini. Ya, maaf ya, mohon maaf gangguannya ya. 1,7 di sini. Kita bergerak ke kanan, ada 0,4. Nah, ada 0,9591. Nah, jadi peluang nilai standar Z kurang dari 1,74. Dan mohon maaf dulu, kita lihat, berarti Z dengan nilai 1,74 adalah berapa tadi? 0,9591. Ini jika digambarkan dengan kurva normal tadi, maka gambarnya bagaimana? Ya, gambarnya seadanya. Ya. Ini adalah titik 1,74. Nah, nilai 0,9591 ini adalah yang saya arsir. Nah, ini adalah 0,9591.
saya ingatkan kembali, luas di bawah kurva normal, ini kurva normal standar ya. Luas di bawah kurva normal itu adalah 1. Ketika kita mencari peluang Z dengan nilai kurang dari 1,74, maka kita cari dulu nilai 1,74 di tabel tadi, ketemu. Nah, itu adalah nilainya 0,9591. Jadi, nilai peluang Z kurang dari 1,74 adalah yang baris ini, semuanya sini. Nah, 0,9591. Jadi, luas yang saya arsir ini adalah 0,9591. Yang ini berapa, Bu? Ini adalah 1 dikurangi 0,9591. Karena apa? Luas seluruh daerah di bawah permukaan ini atau luas seluruh daerah di bawah kurva normal ini adalah 1. Jadi kalau yang diarsir ini adalah 0,9591, maka yang tidak diarsir adalah 1 dikurangi 0,9591. Ya. Jadi ketika ditanya berarti peluang Z kurang dari 1,74, karena ini adalah 1,74. Kalau kurang maka nilainya kemana? Ke kiri. Adalah semua ini, berarti 0,9591. Ya. Peluang Z kurang dari 1,74 adalah 0,9591. Sekarang kalau kita ganti soalnya. Udah ya? Soal kedua, kita coba lagi supaya biar lebih paham lagi. Halaman 20. Peluang Z kurang dari 1,85. Maka kita cari dulu 1,8. 1,8 di sini 5 0,9678 ya. 1,85 adalah 0,9678. Jadi peluang Z kurang dari 1,85 adalah 0,9678 ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana jika pertanyaannya tidak kurang, Bu? Bagaimana jika lebih dari atau di antara? Misalkan peluang 0 atau bukan 0 ya. Min berapa misalnya? Di sini. Min 0,62 kurang dari Z kurang dari 1,24 misalkan. Nah, perhatikan. Min 0,62 kurang dari Z kurang dari 1,24. Maka kita lihat dulu. Z min 0,62 berapa? Kita cari dulu. Z min 0,62. Z 0,6 mana 0,6 terus 212 ini ya. Nah, 0,62 Z 2676 hasilnya. 0,2676. Ya. Terus kita cari lagi Z 1,24. Kita cari Z 1,24 berarti di sini 1,2444 mana 4? Nah, 1,2 bergerak ke kanan 4. 0,8925. 0,8925. Perhatikan, kita cari Z-nya adalah di antara, tidak kurang dari seperti tadi, kurang dari langsung bisa ketemu. Sekarang di antara. Ayo kita gambar dulu kurva normalnya, normal standar curve. 0,62 berarti letaknya di sini ya, min 0,62. Bu, letaknya bagaimana? Ya kira-kira saja. Kalau di sini tengah berarti di sini 0, kiri 0 adalah negatif, yang kanan 0 adalah positif. Maka kita
Yang 1,24 berarti dia di sebelah kanan. 1,24. Perhatikan. 0,62. Maka di sini ya garisnya nilainya. Nah, ini daerahnya dia. Nilainya berapa? Ini. Sekarang 1,24 ini. Daerahnya ini adalah luasnya 0,8925. Nah, ini mana luasnya? Nah, semua ini termasuk yang negatif tadi. Ya. Sekarang kita mencari daerah yang mana ini? Antara 0,62 negatif 0,62 dan 1,24. Berarti daerahnya yang mana? Daerahnya adalah yang ini. Ya, saya garis seperti ini ya. Nah. Bu. Nah, perhatikan, ini adalah daerah yang kita cari. Yang arsirannya ada kotak-kotaknya, berarti arsiran double ini adalah daerah yang kita cari. Nah, bagaimana ini? Padahal kita ada dua nilai. Nah, maka daerah yang kita cari itu adalah mencari luasnya adalah dengan nilai 0,8925 dikurangi dikurangi 0,267. Jadi nilai dari P min 0,62 kurang dari Z kurang dari 1,24 adalah berapa ini? 0,8925 dikurangi 0,2676. Berapa hasilnya? Coba dihitung sendiri. Ya, jadi hasilnya adalah ini. 5 diambil 6 berapa? Berapa? 9. 11 diambil 7? 4. Ini 9 tinggal 8 ya. 8 diambil 6? 2. Ini 8 diambil 2? 6. Berarti hasilnya adalah 0,6249 ya. Ini adalah luas jika seperti ini pertanyaannya. Oke, paham? Paham. Ya. Saya lanjutkan lagi. Sekarang bagaimana jika soalnya P Z tadi kan kurang ya, lebih dari 1,65 misalkan. Tadi sudah ada soal kurang, PZ kurang dari sekian, PZ antara sekian sampai sekian, dan sekarang kita coba PZ lebih dari 1,65. Kita cari dulu nilainya Z 1,65 berapa? Z 1,65. Terima kasih kipas anginnya ya. 1,65. 1,6. Perhatikan. 1,6 bergerak ke kanan sampai 5. Nah, perhatikan. Berapa ini? 0,9505. Tulis. 0,9505. Kita mencari Z yang lebih dari 1,65. Kipasnya matikan saja. Nah, kita gambar dulu kurvanya. Lihat kurva normal. Nah, nilainya mana? 1,65 di sini. Bu, bolehkah agak ke sini? Boleh. Pokoknya diancer-ancer ya. Separuh ini berarti 0. Kalau dia di sini negatif, ke sini positif. Jadi kira-kira saja, enggak apa-apa. Ya. Ini saya misalkan 1,65-nya di sini 1,65 kita garis. Maka ini adalah daerah luas 1,65. Berapa? 0,9505. Sedangkan yang kita cari adalah Z yang lebih dari 1,65. Mana yang lebih dari ini? Sebelah kanannya ini. Ini daerahnya yang kita cari sekarang.
Bagaimana ini? Berapa? Bagaimana caranya? Maka ingat lagi, di bawah kurva normal luas daerahnya adalah 1. Seluruh daerah, luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Maka kalau kita sudah ketemu ini yang kurang dari 1,65 adalah 0,9505, maka yang lebih dari 1,65 adalah P. Z lebih besar dari 1,65 adalah 1 dikurangi 0,9505. Berapa hasilnya? 1 dikurangi 0,9505. Bisa kalian hitung sendiri ya. Saya kok males ngitungnya. Ya, jadi seperti itu. Itu jika kita penggunaan tabel Z. Jika diketahui nilai Z. Sekarang jika tidak diketahui nilai Z tapi sudah diketahui nilai peluangnya. Jadi kita sekarang peluangnya sudah diketahui, nilai ininya sudah diketahui, kita mencari nilai Z-nya. Ya? Dik ya? Jadi peluangnya sudah diketahui, kita mencari nilai Z. Bagaimana caranya? Di halaman 20 itu ya bisa ada contoh 1, Z alfa. Alfa adalah 0,025. Maka ya, perhatikan. Contoh, menentukan nilai Z jika peluang diketahui. Ini ada Z alfa. Nah, menentukan nilai dari Z alfa 0,025. Alfanya adalah 0,025. Kasihkan Abi. Iya, kasihkan Abi. Ya. Bentar ya. Ya. Maka kita cari ini adalah kurva normal. Nilai dari Z 0,025 adalah ini ya. Nah. Maka kita kurangi. Ini sudah diketahui peluangnya 0,025, maka Z 0,025 sama dengan 1 dikurangi 0,025 adalah 0,9750. Maka kita cari ke tabelnya tadi, tabel Z. Kita cari nilai 0,9750. Nah, kita cari langsung. Ini halaman pertama 0,0000. Maka kita cari 0,9. Ini 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ya. 0,8, 0,9. Berarti di sini ya daerah ini. Kita cari sekarang 9750. 0,979798. 975, 973, mana 9750? 9755, ini 95, 97, 97 19, 97 32, 38 44. Ada 9750. Perhatikan. Jadi 1,9 berapa ini? 750. Ya, 0,9750 adalah nilai dari Z yang bernilai adalah 1,9. Kita tarik ke atas. Nah, jadi nilainya adalah 1,96. Ya. Jadi kalau sudah ketemu 0,9750, kita bergerak geser ke kiri. Oh, 1,9. Terus geser ke atas 0,6. Berarti 1,9 ditambah 06 adalah 0,06 adalah 1,96. Jadi Z dari 0,025 itu adalah 1,96. Jadi kita sudah ada nilai peluangnya. Peluangnya adalah 0,025, maka kita mencari nilai Z-nya adalah 1,96. Bisa ya? Gampang. Sekarang itu adalah cara mencari tabel pada penggunaan tabel Z, peluang dengan membaca tabel Z. Sekarang kita aplikasikan hal-hal tersebut tadi yang kita pelajari, mencari nilai peluang dan menentukan nilai Z, itu kita aplikasikan pada soal
Ini ada soal halaman 20 kita bahas. Mas Pici. Apa? Gak boleh. Ini. Berarti kan contoh aplikasi kurva normal halaman 20 soal-soal contoh. Soal pertama. Atlet loncat tinggi dapat meloncat rata-rata 160 cm. Rata-rata. Berarti apa tadi rata-rata? Mu 160. Dan simpangan baku atau standar deviasi standar ya 13 cm. Jika loncatan atlet berdistribusi normal, ya perhatikan berdistribusi normal, maka tentukanlah A. Tanya A. Kita jawab, berapa persen dari atlet tinggi loncatan lebih dari 180? X lebih dari 180 cm. 180 gitu aja ya. Nah, perhatikan X-nya lebih dari 180. Maka kita harus yang diketahui adalah X, ada mu, ada theta. Perhatikan, maka ini karena masih bentuknya X harus kita ubah menjadi bentuk skor standar Z. Skor standar Z tadi rumusnya bagaimana? Di halaman ini ya. Di halaman 19 skor standar Z adalah X min mu per ambilkan kalkulator. Tapi ini dulu ya. Z, maka kita masukkan, kita jadikan X, kita rubah ke Z dulu karena nanti kita ke kurva standar normal tadi Z ya. X-nya kita masukkan 180 dikurangi 160 dibagi 13. Berapa ini? 180 dikurangi 60 20 ya. 20 per 13. Kita hitung dulu 20 per 13. Mbak, bagian menghitung 20 dibagi 13 sama dengan 1,5384. Perhatikan. Saya tulis dulu 1,538. Di tabel itu hanya 2 angka di belakang koma, maka kita jadikan ini menjadi 2 angka di belakang koma. 1,54 ya. Jadi Z-nya adalah 1,54. Sekarang kita kembali ke pertanyaan. Berapa persen dari atlet yang tinggi loncatannya lebih dari perhatikan, lebih dari 180? Ya. Berarti peluang Z lebih dari 100 berapa? 180 X berarti 1,54. Ya. Peluang Z kurang dari lebih dari 1,54. Kita lihat tabel. Lihat tabel 1,54 1,5 bergerak ke kanan 4 berapa? Ya 1,5 kita gerak ke kanan 4 0,9382. Peluangnya adalah perhatikan Z, kita cari dulu Z 1,54 adalah berapa tadi? 1,54 9382 ya. Yang dicari adalah peluang Z lebih besar dari 1,54. Berarti bagaimana tadi cara mencarinya? 1 dikurangi 0,9382. Kita hitung dulu.